Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kemarin ada seorang rekan menanyakan kepada saya tentang eh, penafsiran surat Al-Hadid, ya. Dan untuk menjawab pertanyaan beliau, kita buka Maktabah Samilah. Ini dia. Kita ambil di tafsir Jalalain saja biar lebih mudah. Di surat Al-Hadid, ayat-ayat terakhir tentang perjalanan spiritual orang-orang Nasrani dan berbagai macam cobaannya setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit. Ini ya, surat Al-Hadid ayat 27. Oke. Surat Al-Hadid ayat 27. Dan ini nanti insya Allah akan kita hubungkan dengan sebuah hadis di kitab Sunan An-Nasai, ya. Dari sini nanti kita akan belajar bagaimana beratnya menjalani agama, khususnya orang-orang Nasrani selepas Nabi mereka, yaitu Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit. Dan kita belajar dari situ tentang keteguhan hati, tentang bagaimana pedihnya menjalani agama. Kalau pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa audu alaiha bin nawajid, jadi gigitlah sunnah Nabi Muhammad dengan gigi geraham. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qaffayna, kemudian mengikut sertakan kami Allah. Jadi qaffayna itu asal kata kofa. Kofa itu tengkuk di leher bagian belakang. Ala asarihim, atas belakang mereka, birusulina, dengan rasul-rasul kami Allah. Wa qafaina bi Isa bin Maryam, dan kami juga ikut sertakan dengan Isa putranya Maryam. Kemudian wa atainahul Injil, kami beri Nabi Isa kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fah, dan kami jadikan di dalam hati para pengikut Nabi Isa rasa ra'fah. Ra'fah itu sadidur ra'fah, jadi kasih sayang yang luar biasa. Warahmatan, dan kasih sayang. Ini pengikutnya Nabi Isa seperti ini. Jadi selain Nabi Isa diberi Injil, beliau diberi pengikut yang punya welas asih yang luar biasa. Jadi ra'fah ini sadidur rahmah,
kasih sayang, welas asih yang luar biasa, wa rahmatan dan kasih sayang, wa rahbaniyah. Ini yang ketiga, para pengikutnya ini rohbaniyah. Rohbaniyah ini kalau di tafsir Jalalain ya, di sini tertulis dia rafdun nisa wattikhadis sawami, ya, wattikhadus sawami. Jadi menolak menikah, ya, jadi betul-betul jadi biarawan ya. Rafdun nisa, menolak wanita, kemudian bertempat tinggal di tempat-tempat peribadatan di gereja, yang mana ibtada'uha. Jadi mereka menolak menikah, terus lebih memilih tinggal di gereja. Itu sebenarnya bukan murni dari ajaran Nasrani sendiri, tapi min kibali anfusihim, dari arah diri mereka. Jadi tidak menikah, terus lebih memilih hidup di gereja, mengabdi di situ. Itu adalah min kibali anfusihim, dari arah diri mereka sendiri. Ini kalau versi tafsir Jalalain loh ya. Jadi ini tidak ada maksud untuk menyinggung orang Nasrani, tidak ya. Jadi ibtada'uha ini kalau dalam bahasa kita, mereka melakukan bid'ah, artinya adalah itu dari diri mereka sendiri, bukan dari ajaran Nasrani. Nah, di sini diperkuat maka tabna alaihim, di situ bermakna ma amarnahum biha. Jadi sebenarnya kami Allah tidak memerintahkan mereka untuk menjadi rohbaniyah ini, ya. Karena ajaran aslinya agama itu ya diperintahkan untuk menikah, punya keturunan, kan gitu. Illa fa'aluha ibtigho amardho, ibtigho ibtigho'a ridwanillah, ya. Tapi mereka melakukan hal tersebut karena mencari ridho dari Allah. Nah ini nanti akan kita bahas kisah lebih lengkapnya di hadis Sunan An-Nasai. Terus seiring berjalannya waktu, fama ro'auha haqqa ri'ayatiha. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak mampu melakukan perbuatan itu. Rohbaniyahnya itu tidak dijalankan secara baik. Tarokaha kasirun minhum wa kafaru bidini Isa wa taqalu bidini malikihim. Jadi mereka pada akhirnya ya kalah, ya. Akhirnya ya seneng wanita, terus meninggalkan gerejanya dan ingkar terhadap agamanya Nabi Isa dan memilih masuk ke agama penguasanya waktu itu. Wa baqiya ala dini Isa kasirun minhum fa'amanu binabiina. Ya, ada orang-orang yang masih bisa menjalani ritual rohbaniyah, itu masih ada. Dan pada akhirnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum wa kasirun minhum fasiqun. Kami berikan pada orang-orang yang beriman,
yang asalnya Nasrani kemudian beriman kepada Nabi Muhammad, kami beri pahala mereka 2 kali, dan kebanyakan mereka orang-orang Nasrani adalah orang-orang fasik. Coba kita lihat sekarang di Sunan An-Nasa'i ya. Nah ini Akhbarona Al-Husain ibnu Huwairisin. Nah, saya ulang ya. Akhbarona Al-Husain ibni Quraisin. Qala anba'ana Al-Fadl ibnu Musa an Sufyan ibni Sa'id an Atha ibni Sa'id an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas qala. Ini sanadnya cuma sampai Ibnu Abbas ya, cuma sampai di Ibnu Abbas, salah seorang sahabat ya. Kanat mulukun ba'da Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam badalu at-Taurata wal Injil. Jadi menurut Ibnu Abbas, para raja, para amir di agama Nasrani ya, para raja setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam, mereka mengganti kitab Taurat dan Injil. Ya tentunya karena faktor kepentingan, karena faktor politik ya. Jadi kitab Taurat diganti, diubah, kitab Injil juga diubah. Nah, sehingga kebanyakan rakyat mereka mau tidak mau ya harus mengikuti kitab Taurat dan Injil yang sudah diubah tersebut, mengikuti raja mereka. Kalau tidak mau ikut ya tentu ada konsekuensinya, entah dihukum atau dipenjara atau dibunuh. Tapi wakana fihim mu'minuna yaqra'una Taurah. Tapi di kalangan mereka masih ada orang-orang yang tetap teguh menjalankan keimanan mereka dan senantiasa membaca kitab Taurat. Senantiasa membaca kitab Taurat. Mereka tetap teguh walaupun banyak tekanan ya. Banyak tekanan dari raja-raja yang dolim itu. Kila limulukihim mana jitu satman asadda min satmin yastimuna haula. Lalu raja-raja yang dolim itu dibisiki lah, ada pembisik-pembisik yang mengatakan pada mereka bahwa kita itu selalu dicaci maki, dihina, dilecehkan oleh ini loh, orang-orang yang masih beriman dan berpegang teguh pada kitab suci ya. Kita tidak menjumpai suatu caci maki, kritikan atau apalah bahasanya di situ yang lebih luar biasa dari caci maki yang mereka katakan. Innahum yaqra'una wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu kaum-kaum oposisi itu loh, yang masih teguh dalam keimanan, masih berpegang teguh pada kitab suci, itu selalu membaca ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi kita ini dikafirkan oleh mereka ya. Barang siapa yang tidak menghukumi
dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang kafir. Yang namanya raja dibisiki seperti itu otomatis juga panas, ya panas. Aku dikafirkan. Padahal ya kafir betul sebenarnya, karena mereka sudah mengubah Taurat dan Injil. Jadi batalu at-Taurat wal Injil. Jadi sebenarnya mereka ya kafir betul karena mengubah Taurat dan Injil. Tapi begitu ada orang yang membaca wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, mereka juga tersinggung juga. Ya, ya. Kemudian di sini tertulis wahaula il ayat ma'ama yu'inuna bihi fi a'malina fi qiraatihi. Ya, ayat-ayat itu memang panas bagi kita ya, bagi raja-raja yang sudah nyeleweng itu tadi. Tapi bagaimanapun di Taurat Injil itu kan ada ayat-ayat yang kalau dibaca itu bisa menguntungkan kepentingan kita, menguntungkan jalur politik kita. Jadi ma'ama yu'inuna bihi fi a'malina fi qiraati. Jadi ada sesuatu yang kalau mereka membaca ayatnya itu, mereka membantu kita di dalam perbuatan kita. Ya, ya mereka kan masih jujur. Ya kalau masalah wa malam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun, mereka ngenei kita, nyemes kita, mencaci maki kita. Tapi kan ada ayat-ayat di Taurat maupun Injil yang menguntungkan kita. Ini gimana ini raja? Dan rajanya kan diomongi sama pembisik-pembisiknya seperti itu. Fad'uhum falyakra'u kama nakra. Anu aja, wahai raja, itu orang-orang yang masih teguh keimanannya kita panggil, kita rayu, kita bujuk supaya mereka dalam membaca kitab suci itu sebagaimana arahan kita. Jadi kurikulumnya kita yang buat. Jadi kurikulum dari Allah Rasul tidak usah dipakai, kita bujuk mereka, kita rayu mereka, kita bikinkan kurikulum sendiri, dan mereka boleh baca Taurat itu. Ya tentunya kurikulum itu menguntungkan kita kan gitu. Ya. Wal yu'minu kama amanah, dan agama mereka, keimanan mereka agar sama dengan keimanan kita. Keimanan yang sudah rusak maksudnya. Tuh. Jadi raja-raja itu dikasih usul seperti itu. Ya. Itu loh, orang-orang yang masih pakai kurikulum Allah Rasul kita panggil aja. Nanti kita bujuk, kita rayu agar kurikulum yang asli dari Allah Rasul biar ditinggalkan, terus pakai kurikulum kita. Nah, ya seperti itu sejak dulu sampai sekarang ya ada, ada seperti itu. Jadi kalau sekiranya kurikulum Allah Rasul kok tidak menguntungkan ya diubah gitu aja. Ganti kurikulum pribadi. Akhirnya fada'ahum fajama'ahum. Terus orang-orang beriman yang masih teguh menjalani kemurnian agama itu dipanggil, dikumpulkan oleh raja, wa arada alaihimul qatla au yatruku qira'atat taurati wal injil illa ma baddalu minha. Lalu raja mengancam mereka untuk dibunuh kalau kalian tetap menjaga kemurnian agama, pakai kurikulumnya Allah Rasul istilahnya, kalian tak bunuh ya. Atau
kalian tidak aku bunuh asalkan bacaan kalian, Taurat Injil kalian itu harus sesuai dengan kurikulum kami. Jadi kurikulum Allah Rasul diganti dengan kurikulum kami yang sesuai dengan kepentingan kami. Faqalu maturiduna ila dzalik dauna. Lalu orang-orang beriman yang masih teguh menjalankan keimanannya mengatakan, loh kalian itu maksudnya apa? Kok seperti itu? Kurikulumnya Allah Rasul kok diganti? Enggak. Wis gini aja, kita sudah tidak ada urusan lagi. Tinggalkanlah kami. Faqala ta'ifatun minhum ibnu lana ustuwanah tumarfa'una ilaiha tumaktuna say'an narfa'u bihi ta'amana wa sarabana wala naridu alaikum. Wis gini aja, kalau kitab Taurat Injil yang asli yang kami baca ini mengganggu kepentingan kalian, buatkan kami menara yang tinggi atau gedung yang tinggi, kami tinggal di situ ya, nanti ada tali atau tangga yang mana kami bisa ngambil makanan dari bawah dan aku atau kami tidak akan turun ganggu kalian. Tuh. Kami juga jangan dibunuh, tapi kami juga jangan dipaksa untuk mengikuti kurikulum kalian. Gimana? Jadi ada sebagian orang Nasrani yang teguh dalam keimanannya bilang seperti itu. Kemudian ada yang usul lagi sebagian, wa qala ta'ifatun minhum da'una nasifu fil ard, biarkanlah kami mengembara di bumi, wa nahimu wa nasrobu kama yasrobul wahs, dan kami akan melakukan pengembaraan, melancong, dan kami minum seperti minumnya binatang liar. Ya, wes lepaskan kami tak pergi aja dari sini, kami tak jadi apalah pengembara ya, musafir abadi. Pokoknya kami jangan dibunuh, jangan diganggu, dan kami pun juga tidak akan ganggu kalian, kepentingan kalian, wahai para raja. Fa'in qadartum alaina fi ardikum faqtuluna. Nah, kalau kami kedapatan berada di wilayah kalian, ya sudah, kalian boleh bunuh kami. Itulah beratnya perjalanan umat Nasrani setelah Nabi Isa diangkat ke langit untuk menjalankan kemurnian agama aja sampai seperti itu. Wa qala ta'ifatun minhum ibnu lana duran fil fayafi wa nahtatiru al abar. Atau gini aja, sebagian dari mereka bilang gini, buatkanlah kami suatu perkampungan atau rumah di tengah padang pasir sana, lalu kami diisolasi, tidak apa-apa, wis nanti kami akan bikin sumur di situ. Wanah tarisu al bukula wala naridu alaikum wala namur bikum. Ya, terus kami ya mau nanam-nanam apalah, sayur atau apa, kami tidak akan mengunjungi kalian atau lewat ke tempat kalian, tidak apa-apa. Kami diisolasi tidak apa-apa, yang penting kami bisa menjaga kemurnian agama. Itu. Jadi rajanya sudah melenceng, rakyatnya ya susah payah seperti ini. Walai sa'ahadun minal qabail ila walahu hamimun fihim. Nah, berhubung di setiap kabilah itu si raja punya hubungan kerabat di situ, maka mereka dilepaskan, jadi tidak dibunuh. Yes, mau di menara ya silahkan, mau mengembara ya silahkan,
mau dibikinkan perkampungan khusus ya oke, tak apa-apa. Pola Papa Alu Dalika. Banu Abbas mengatakan, yes, akhirnya terjadi kesepakatan seperti itu. Fa'anzalallah azza wa jal wa rahbaniyatan ibtada'uha makatabna alaihim illa btigha'a ridwanillah. Lalu Allah menurunkan yaitu yang namanya rahbaniyah itu. Seperti itu. Tinggal di gereja terisolasi di situ, makanan dikirim oleh si raja dengan catatan tidak saling mengganggu. Ada yang jadi musafir abadi, ya, ada yang hidup di perkampungan terisolasi, ada. Sebenarnya itu bukan murni agama Nasrani, tapi hanya sekedar ya usaha dari orang-orang yang tetap menjaga keimanannya agar bisa tetap menjaga keimanan tersebut dan tidak terbunuh oleh raja-raja yang dolim, ya. Jadi makata bena alaihim, tujuan mereka memang ibtigha ridwanillah, tapi seiring berjalannya waktu fama ra'auha haqqa riayatiha, mereka tidak bisa menjaga keistiqomahan mereka, kekonsistenan mereka di dalam melakukan rohbaniyah tersebut. Wal akhorun qalu nata abadu kama ta'abbada fulan wa nasihu kama saha fulan. Lah sebagian dari mereka ini adalah orang-orang Nasrani yang bodoh. Jadi ibadahnya cuma ikut-ikut. Mereka mengatakan kami seperti ini kan hanya mengikuti ibadahnya si fulan atau pendeta fulan atau siapa. Wa nasihu kama saha fulan. Kami menjalankan agama dengan mengembara melancong ini ya. Kami tidak ngerti asal usulnya. Pokoknya saya ngikut guru saya gitu saja. Wa natakhidu duran kama ittakhadha fulan. Kami bertempat di sini, terisolasi di sini itu ya enggak tahu ceritanya gimana, pokoknya guru kami seperti itu, kami ikut-ikut, ya. Wahum ala sirkihim la ilma lahum bi imanil ladzina qatadau bih. Jadi mereka itu yang bodoh-bodoh menemani orang-orang yang pinter-pinter itu, mereka tidak punya ilmu, ya, mereka tidak ilmu, tidak mengerti secara persis apa yang dimaksudkan oleh guru-guru mereka dulu. Kalau guru-guru mereka dulu direwangi mengembara, direwangi terisolasi karena memang menjaga kemurnian agama. Tapi generasi berikutnya tidak ngerti itu. Wes sing penting aku melu guruku, ya. Sing penting aku melu guruku gitu. Falamma ba'asallah an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam walam yabqa minhum illa qalil. Nah, di era terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Nasrani yang berusaha menjaga kemurnian agama mereka itu tinggal sedikit. Banyak yang sudah meninggal karena ya beratus-ratus tahun kan. In hatta rajulun min saumaati, terus ada yang sudah mulai berani turun dari gerejanya. Wajah asa ikun min siyahati, yang mengembara kembali dari pengembaraannya. Wasaqibud dair min dairi, terus yang selama ini dekem di biarannya di gerejanya berani keluar dari gerejanya. Wa amanubi, dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Wasaddaquhu, dan mereka membenarkan Nabi
Muhammad. Itu loh. Jadi beratnya menjalankan agama Nasrani yang murni, jumlahnya ya sedikit, terus rajanya ya nyeleweng, bengis. Nah, ya gitu. Harus mengembara, harus rela diisolasi, harus rela macam-macam itu. Ya. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati. Wahai orang-orang yang dulu sudah beriman terhadap Nabi Isa, ya, bertakwalah pada Allah. Ya. Yang kedua wa aminu bi rasulihi. Kemudian sambunglah keimanan kalian dengan beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau kalian mau seperti itu, yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah memberikan dua bagian atau dua pahala dari rahmatnya Allah. Jadi ajro ini bi imanihim bi Isa wa bi Taurat wal Injil. Wa bi imanihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tasdiqihim. Jadi dua pahala itu kesusah payaannya mereka saat beriman pada Nabi Isa, ya, pada nabinya dulu, ya, yang mana menjaga keimanan setelah Nabi Isa diangkat ke langit itu juga nggak main-main susahnya. Itu dihargai oleh Allah. Itu satu pahala tersendiri. Yang kedua, mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad, percaya pada Nabi Muhammad, ini juga satu pahala tersendiri. Qala wa yaj'al lakum nuran tamsu nabihi. Itu adalah Al-Quran. Nanti Allah akan memberikan kalian cahaya yang mana kalian bisa berjalan dengan cahaya itu, yaitu Al-Quran, wattiba ahum an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Nabi Muhammad. Ya. Li alla ya'lama ahlul kitab, lanya ini la zaidah, ya, agar semua ahli kitab ini adalah yatasab bahuna bikum, orang yang menyerupai kalian, orang Nasrani. Artinya apa? Kitab yang diturunkan oleh Allah ke dunia sebelum Nabi Muhammad itu banyak. Walaupun yang dikenal hanya Taurat, Injil, Zabur, gitu kan. Tapi sebenarnya banyak. Jadi orang-orang yang menyerupai Nasrani itu artinya orang-orang yang menjalankan agama samawi. Ya, menjalankan agama samawi, menjalankan agama yang ada kitab sucinya. Allah yaqdiruna ala sayin min fadlillah, bahwa mereka tidak menguasai sedikit pun dari keutamaan Allah. Al-ayat, okay? Supaya mereka beriman kepada Nabi Muhammad itu, okay? Entah kitab sucinya apa saja, entah Taurat, entah Injil, entah apa, ya, ya, itu setelah ketemu Nabi Muhammad supaya beriman kepada Nabi Muhammad. Wa annal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu loh. Jadi menjaga keimanan itu sungguh luar biasa. Ini sama dengan yang dipesankan oleh Rasulullah dalam khutbah wada, ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin wa abdu alaiha bin nawajid
gitu kan. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu kalau lengkapnya ini kan riwayat Irbad bin Sariyah. Jadi sholla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin summa akbala alaina fa wa'adona mau'idatan balighah darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Faqala qail ya Rasulullah ka'anna hadhihi mau'idatu muwaddi fama la ta'hadu ilaina qal usikum bi taqwallah wasam'i wa ta'ah wa in abdan habasiyya faman ya'is minkum fasayara tilafan kasira wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin wa abdu 'alaiha bin nawajid. Nah, ini wa abdu 'alaiha bin nawajid ini kalau orang Nasrani dulu ya. Wes berani berkorban betul. Wes berani mengembara tanpa arah. Yang penting bisa netepi agama yang benar. Berani diisolasi, dibikinkan perkampungan khusus. Ya, berani tinggal di loteng atau menara. Ya, tidak kemana-mana sampai mati di situ. Itu dalam menjalankan kemurnian agama. Kiranya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.